dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan di hari ini, saudara-saudara, saya mau mengajak kita mau melihat makna yang terdalam dari firman Tuhan ini. Ialah kejujuran. Ya, tema firman Tuhan yang kita telah baca hari ini mau membuka wawasan kehidupan kita mengenai kejujuran. Ya, saudara, kita melihat kondisi saat ini. Seringkali kita mendengar istilah-istilah kejujuran yang uh, sering dipertanyakan di lembaga-lembaga negara, di sebuah perusahaan-perusahaan besar, di lingkungan-lingkungan uh, kekayaan-kekayaan para konglomerat. Saudara, kejujuran ini menjadi tempat yang teratas. Ketika kita mau memandang suatu lembaga itu berjalan baik. Nah, itulah sebabnya dipandang perlu ada sebuah lembaga yang didirikan di khususnya kita kenal di Indonesia namanya KPK, ya, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, itu sebenarnya istilah itu karena ada kegiatan-kegiatan ketidakjujuran di sesuatu lembaga negara di tengah-tengah bangsa ini. Nah, itulah sebabnya seringkali didengungkan transparansi harus dibukakan atau diperdengarkan, ya. Dan itulah uh, sebuah jiwa, nyawa atau roh suatu bangsa yang ingin memajukan dirinya. Saudara-saudara, kalau kita berjalan beranjak dari kondisi seperti ini, Yesus pun telah jauh sebelumnya berbicara tentang kejujuran. Di dalam perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 16 ini dikatakan ditampilkan di situ ada seorang yang kaya dan seorang karyawannya yang ditugaskan sebagai bendahara di situ. Ya, dia ini mengelola kekayaan tuannya ini. Jadi tuannya ini mempercayakan seluruh kekayaannya untuk dikelola. Lalu terjadilah di situ ada utang piutang. Ada masyarakat yang datang kepada bendahara ini untuk meminjam dari kekayaan yang dipunyai oleh seorang kaya ini. Mereka meminjam, dikatakan di situ ada dua orang yang begitu dikenal ditampilkan. Yang pertama, dia datang meminjam minyak sebesar 100 tempayan. Saudara, kalau 100 tempayan itu dalam ukurannya sekarang itu kurang lebih 30,3 liter. Ya, satu tempayan. Satu tempayan itu isi minyak itu 30,3 liter. Itu yang paling kecil. Yang paling besar 34,6 liter. Ya, jadi tempayan di sana itu untuk mengukur minyak. Jadi ada seorang datang meminjam 100 tempayan minyak. Jadi kalau dikali 100 kali 30 liter itu ada 3.000 liter. Ya, 3.000 liter. Kalau 1 liter harganya dirupiahkan, kita pinjam sekarang 1 liter minyak sekarang 14.000. Contoh, berapa uang yang dia pinjam dari orang kaya ini. Ya, contoh itu ya. Kita membandingkan sementara. Kita tidak tahu harga satu liter minyak pada zaman itu, tetapi kalau dirupiahkan kita bandingkan secara sederhana dengan kondisi kita saat ini. Minyak goreng 14.000 per liter kali 3.000 tempayan atau 3.000 liter, maaf, 3.000 liter. Maka orang ini mempunyai pinjaman berapa rupiah, saudara-saudara? 3.000 kali 14.000 berarti hampir 4 miliar. Saudara, utangnya 4 miliar
hampir 4 miliar rupiah. Itu pinjamannya. Lalu yang kedua, datang lagi, dia meminjam lagi minyak. Dikatakan minyak zaitun zaman itu, dia pinjam lagi 80 pikul. Nah, pikul dalam ukuran di situ juga, satu pikul itu 393 liter. Saudara, dia meminjam berapa saudara-saudara? 100 pikul. Jadi 100 pikul kali 393 liter. Berarti berapa? Juga hampir 4.000 liter. Sama. Kalau dihitungkan, maka sama harganya hampir 4 miliar juga. Atau 4 miliar lebih, hampir 5 miliar saudara-saudara. Ya, itu gandum. Gandum juga mempunyai takaran memakai liter. Dia meminjam gandum ya. Jadi takaran-takaran dulu mereka tidak memakai takaran seperti kita sekarang ini. Jadi takaran yang dipakai memakai pikul ya, dikatakan di situ. Lalu dihubungkan saudara-saudara. Betapa kekayaan yang dikelola oleh bendahara ini begitu banyak di luar. Khususnya 2 orang yang mempunyai pinjaman begitu besar. Nah, satu waktu berita ini didengar oleh tuannya. Bahwa dia menghambur-hamburkan kekayaannya. Lalu tuan yang mempunyai kekayaan ini ingin memecat bendaharanya. Bendaharanya ini sudah mendengar bahwa dia akan dipecat. Apa yang dia lakukan? Dia mulai bingung. Dia berkata dalam hatinya, mencangkul atau menjadi petani dia tidak bisa. Mau mengemis dia malu. Keadaan dalam dirinya begitu menjadi hentakan bagi dirinya. Menjadi pukulan bagi dirinya. Dia tidak mempunyai modal lain untuk hidup. Dia hanya bisa bekerja, yaitu mengelola harta kekayaan orang lain. Nah, penyalahgunaannya ini sehingga kelihatan sekali bahwa dia memang orang begitu pandai berbisnis. Bunganya kemungkinan dia bisa dapat berlipat-lipat dari hasil memberi pinjaman. Nah, kita melihat daya pikir bendahara ini begitu dikatakan licik. Ya, dia memberi pinjaman tetapi bunganya untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Nah, lalu kemudian setelah ketahuan itu, justru penyelesaiannya dia berkata kepada yang meminjam tadi itu, yang orang pertama. Dia katakan, kalau kamu punya pinjaman 100, sekarang kamu kembalikan 50. Jadi dalam surat hutangnya 50, supaya 50 itu menjadi miliknya. Milik si bendahara. Lalu kemudian yang kedua, 100 pikul gandum. Dia katakan, aku menulis surat hutang kepadamu, sekarang saya ganti. Bukan 100 pikul, tetapi 80 pikul. Nah, ini saudara-saudara. Begitu licik si bendahara ini. Begitu tidak transparan. Ya, kita melihat dalam sikapnya, di dalam dia mengelola kekayaan tuannya ini. Lalu terjadilah apa yang diungkapkan seperti yang semula. Dia dipecat. Lalu dia hidup dari sebuah tipu-tipu. Yang tadi 100 dia mengambil 50, jadi setengahnya, separuhnya. Jadi kalau yang ditulis pertama 3 miliar lebih, katakanlah, hanya dikembalikan 1,5 miliar kepada rajanya, tetapi 1,5 miliar dia miliki. Nah, ini sikap bendahara. Yang satunya lagi demikian, yang seharusnya 100 dikatakan kembalikan 80, dia dapat 20 pikul. Nah, 20 pikul ini, satu pikul itu 393 liter kali 20, dia dapat berapa? Dia dapat 600 kurang lebih pikul. Dan satu pikul itu kalau dirupiahkan gandum sekarang, kalau kita hitung beras sekarang 1 liter berapa? 1 liter. Kalau 1 liter sekarang 1 kilo itu tidak sama dengan 1 liter. Jadi dikurangi sedikit. Kalau 1 kilo sekarang 14.000, katakanlah 12.000 rupiah. 1 liter gandum dikali dengan
sekian dia dapat 20% dari yang dia pinjamkan itu. Maka dia setelah dipecat dari tuannya, dia sudah mempunyai simpanan sekitar dalam rupiah kurang lebih ada 2 miliar rupiah. Saudara, ini kelicikan bendahara. Saudara, dari kisah ini kita mau melihat bahwa ini berbicara tentang bagaimana Mamon mengajarkan manusia untuk tidak jujur. Ketika sejak awal dia mulai masuk bekerja sebagai seorang bendahara, sikap hatinya memang sudah ada sejak awal. Bahwa dia akan bekerja secara tidak jujur. Itulah sifat asli atau sifat awal daripada seorang yang mencintai kekayaan. Saudara, kita memperhatikan kalau banyak orang mempunyai cita-cita, ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Ya, sejak awal ketika dia melamar pekerjaan dia berkata, saya ingin mengabdi dengan setulus-tulusnya. Ya, sejak awal. Ya, ada orang yang bersikap sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan pengakuan dia ketika dia berkata, saya mau bertanggung jawab atas jabatan yang saya kerjakan. Tetapi ada orang lain hanya mengaku secara mulut bahwa saya akan bertanggung jawab jabatan yang dipercayakan kepada saya. Tetapi sesungguhnya tidak. Di belakangnya dia sudah mempersiapkan sebuah skenario bahwa dia akan korupsi. Saudara, disinilah letak perbedaan saudara. Di dalam setiap pribadi seseorang ada dua alternatif di dalam pikiran manusia. Yang satu mau betul-betul jujur dan satu yang dikatakan tidak jujur. Padahal pengakuannya sama. Seseorang mendapat kepercayaan sebuah jabatan bendahara. Itu tentunya si pemilik kekayaan ini sudah memberikan sebuah ujian. Bagaimana kamu harus melewati ujian-ujian ini supaya kamu layak menjadi seorang bendahara. Tentunya si pemilik kekayaan ini sudah memberikan pertanyaan, apakah kamu jujur? Dia berkata, ya. Apakah kamu setia? Ya. Apakah kamu bisa mengelola kekayaan saya dengan benar? Iya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti disampaikan oleh pemilik kekayaan kepada seorang yang ingin bekerja. Dia tidak serampangan menerima tanpa melalui sebuah interview terhadap orang yang ingin bekerja. Nah, semua ini ada di sekitar kita. Semua kewajaran-kewajaran ini pasti semua orang mengalaminya. Tapi kita melihat hasilnya. Hasilnya selalu berbeda, saudara-saudara. Di antara orang yang melamar pekerjaan, tidak semua kita dapati orang itu jujur sesuai dengan jawabannya ketika dia diinterview. Bagaimana kita mau melihat titik awal orang itu nanti tidak jujur dan nanti jujur? Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 15 kita baca. Ayat 5 pasal Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 kita membaca firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 bunyinya begini. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Seorang hamba tidak tahu apa yang dikerjakannya. Saudara, rahasia bagaimana seseorang dikatakan jujur ketika dia mempunyai fondasi diri. Dia memiliki sahabat yang baik dengan Tuhan. Dia akan jujur. Dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, kita membandingkan bagaimana antara seorang karyawan dengan seorang sahabat.
Seorang karyawan kalau bekerja kepada tuannya, dikatakan di situ dia tidak mengetahui apa yang diperintahkan. Atau katakanlah dia tahu tapi dia tidak mau melakukan perintah yang dilakukan oleh tuannya. Kita lihat, karena apa? Dia adalah karyawan atau hamba. Coba kalau dia tampil sebagai seorang sahabat yang ingin menolong sahabatnya agar usahanya berhasil atau kekayaannya itu dapat dilipat gandakan, maka tidak akan terjadi penyalahgunaan. Ini saudara-saudara, betapa penting nilai antara sahabat dan hamba. Perbedaannya ada, saudara-saudara. Kalau kita melihat tadi dengan ilustrasi atau perumpamaan ini, kita melihat begitu terang benderang sikap seorang bendahara ini yang adalah hamba. Apa yang terjadi? Dia memberi pinjaman kepada orang lain dari kekayaan Tuhannya. Ini sikap seorang karyawan, bendahara, hamba. Kita melihat sikapnya begitu apa? Licik, ya. Meminjamkan tanpa sepengetahuan tuannya. Karena tuannya sudah mempercayakan kepada dia. Dia punya hak untuk mengelola kekayaan itu. Nah, inilah kita melihat seorang hamba, seorang karyawan, sikapnya pasti suatu waktu tidak jujur. Nah, tema kita adalah kejujuran. Bagaimana kita mau mendapatkan kejujuran di dalam diri kita, saudara-saudara. Dalam Injil Yohanes pasal 14 sudah jelas. Pasal 15 ayat 14 dan 15 dikatakan, kalau kamu menjadikan dirimu sahabat Kristus Yesus, maka kamu akan memiliki kejujuran di dalam dirimu. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat Injil Lukas pasal 16 ini, maka kita memperhatikan ayat yang ke-9 dikatakan begini di dalam teks Yunani. Poiesate, pilos, ek, to mamona, tes adekias. Dari ayat 9 dari Injil Lukas ini, kita memperhatikan ayat ini bahwa Injil Lukas pasal 16 ini, ayat 9 ini sungguh menakjubkan bagi kita bahwa kekayaan itu, kalau kita menjadikan kekayaan itu sebagai sahabat, maka yang dihasilkan adalah ketidakjujuran. Perhatikan ayat 16, pasal 16 ayat 9 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara, seseorang yang tadi dikatakan dia dipecat oleh tuannya, itu artinya bahwa suatu masa mamon itu atau kekayaan itu dia hilang kekuatannya. Dia tidak memberikan pengaruh kehidupan bagi manusia lagi. Maka kita akan menemukan dengan kalimat ini bahwa baiklah, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu kekayaan. Dalam bahasa Aram, mamon asal katanya. Lalu dipakai dalam bahasa Yunani memakai kata mamona, mamonos, mamonas. Ya, mamonas ini diterjemahkan sebagai kekayaan. Nah, Yesus berkata, kalau kamu mempergunakan mamon yang tidak jujur sebagai ikatan persahabatan, ya, maka suatu masa dia akan berakhir. Dan kalau dia berakhir, maka kamu yang pernah mengikat diri dengan mamon ini akan dilepaskan. Dan kamu akan kembali kepada ikatan yang sesungguhnya. Yaitu yang dari Tuhan. Kalau kita melihat memperhatikan ayat ini saudara-saudara. Itu mau menunjukkan tentang persahabatan. Kejujuran itu asal mulanya dari persahabatan. Saudara-saudara, ilustrasi ini dikatakan ketika seseorang bersahabat dengan mamon, hasilnya ketidakjujuran. Tetapi ketika seseorang bersahabat dengan Kristus, menghasilkan kejujuran.
Ini saudara-saudara, karakter-karakter ini perlu kita mengerti. Dari mana datangnya karakter kejujuran dalam diri seseorang. Tidak ada tempat lain. Ditampilkan bahwa mamon, kekayaan itu, dia tidak bisa menghasilkan kejujuran di dalam diri seseorang. Bahkan mamon ini menjadi racun bagi seseorang sehingga dia dipaksakan untuk berlaku tidak jujur. Kehidupan manusia di dunia ini selalu ada pilihan. Dua, dia memilih sahabat. Persahabatan manusia setiap orang di muka bumi, dia memilih salah satu dari antara dua pilihan. Yang pertama, dia ingin bersahabat dengan kekayaan di dunia ini. Dan yang kedua, dia ingin bersahabat dengan Allah. Nah, dua pilihan ini biasanya selalu menggoda dan bahkan mempengaruhi manusia. Mana yang kamu mau pilih? Kebanyakan manusia di dunia ini tertarik dengan bersahabat dengan kekayaan, saudara-saudara. Kekayaan begitu memukau pikiran hati mereka. Betapa menyenangkan kekayaan itu, saudara-saudara. Kalau ditawarkan kepada siapa saja, ya, saudara dan saya, semua orang di muka bumi, bila ditawarkan, kamu mau memilih bersahabat dengan kekayaan atau dengan Allah? Kebanyakan orang akan memilih kekayaan. Kebanyakan orang memilih benar-benar mencintai atau bersahabat dengan kekayaan. Yang di dalamnya tentunya kita melihat faktor-faktor utamanya adalah uang. Bersahabat dengan kekayaan. Dan kita melihat sudah terbukti bahwa orang yang memilih persahabatan dengan kekayaan menghasilkan di dalam dirinya ketidakjujuran. Sikap ketidakjujurannya selalu tampil di dalam segala pikirannya. Ada masalah, dia langsung memanfaatkan pikirannya untuk berkata tidak jujur, tidak transparan. Nah, itulah karena persahabatan dengan kekayaan. Kita mau memperhatikan semua pekerjaan di bumi ini perlu kita kerjakan secara serius. Kita harus bekerja betul-betul konsentrasi agar setiap pekerjaan di dunia ini berhasil. Maka kita perlu bersahabat dengan pekerjaan itu. Ini adalah hal yang benar, saudara-saudara. Bersahabat dengan pekerjaan itu berbeda dengan bersahabat dengan kekayaan. Berbeda, saudara-saudara. Kalau orang bersahabat dengan pekerjaan, itu artinya dia bersahabat dengan tanggung jawab. Dia ingin mengerjakan pekerjaannya secara fokus. Dia akan memberi pertanggungjawaban secara benar tentang pekerjaannya. Tapi kalau dia bersahabat dengan kekayaan, berbeda, saudara-saudara. Bisa saja pekerjaan tidak dikerjakan, tapi dia mengutamakan kekayaan. Jadi ketidakjujuran, tidak transparan, bisa dimanipulasi, ditipu-tipu semua angka-angka. Apalagi menyangkut pinjam meminjam. Ini saudara-saudara. Bagaimana melihat mengalirnya kekayaan itu. Kemana saja. Lalu dia mulai tipu-tipu. Oh, yang ke sini 20, yang ke sini 30, padahal ke sini 50 seperti contoh tadi. Yang ke sini harus 100 tapi dia bilang 50. Yang ke sini 100 juga tapi dia bilang 80. Begini cara orang-orang yang bersahabat dengan kekayaan, bukan bersahabat dengan pekerjaan. Kalau dia bersahabat dengan pekerjaan, maka apa yang dia tulis 100 ya 100. Yang 100 juga ya 100, tidak mungkin dia rubah menjadi 80. Nah, ini saudara perbedaannya. Dari mana latar belakang seseorang yang disebut bersahabat dengan pekerjaan? Karena dia bersahabat dengan Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, bila kamu melakukan kehendakku, perintah-perintahku, kamu adalah sahabat-sahabatku. Perintah-perintah itu pekerjaan-pekerjaan.
Nah, jadi saudara, seseorang terbiasa akan jujur bila dia terbiasa melakukan perintah Kristus Yesus. Saudara, saya memberikan keyakinan bagi saudara, bila saudara ingin mendapatkan sifat jujur, bergaulah dengan Kristus Yesus. Bergaulah dengan firman-Nya. Kamu akan terlatih mendapatkan karakter jujur di dalam hati saudara-saudara. Jadi disinilah yang dibutuhkan oleh era di mana bangsa-bangsa membutuhkan manusia yang jujur. Dari mana? Dari mulai seorang bersahabat dengan Kristus dulu. Tunduk kepada Kristus dan firman-Nya. Maka lahir dalam dirimu pribadi yang jujur. Kamu tidak akan seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Yang dicari. Bagaimana kejujuran itu? Karena cinta akan hidup yang kekal. Karena cinta akan kerajaan Allah. Maka kejujuran itu lahir di dalam dirinya. Saudara, sifat jujur bukanlah milik manusia. Sifat jujur adalah miliknya Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita cinta kerajaannya, sifat kejujuran itu dilahirkan bagaikan anak yang baru lahir di bumi. Maka apa yang Yesus selalu katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Karena apa? Ketidakjujuran itu adalah hasil daripada dosa. Cinta akan kekayaan itu melahirkan ketidakjujuran. Jadi kalau kita lebih dulu cinta kekayaan daripada cinta Tuhan, maka anak-anak kita dan kita akan tidak jujur. Generasi lepas generasi selalu tidak jujur. Semua orang di muka bumi akan tidak jujur kalau yang dipilih atau yang dicintai pertama-tama adalah kekayaan. Jadi kekayaan identik dengan keberdosaan. Sifat asali dosa. Dan di dalam kekayaan tidak ada pembaruan hidup. Semua manusia akan mengalami kehancuran moral. Ketidakjujuran. Nah, ini kita mau melihat ini sebuah masalah yang besar bagi manusia. Bahwa sesungguhnya kejujuran atau ketidakjujuran itu membawa bencana bagi manusia. Itu bencana di dalam manusia itu ketidakjujuran. Belum lagi bencana alam. Baru bencana kemanusiaan di dalam karakternya itu sudah menciptakan benih-benih kehancuran antara manusia dengan manusia. Itu ketidakjujuran saudara-saudara. Maka dikatakan di sini bahwa ketidakjujuran itu dalam istilah Yunani disebut adikia. Adikia itu tidak jujur. Sedangkan jujur disebut aletheia. Jadi ada pertentangan. Jujur dan tidak jujur. Orang yang jujur pasti bersikap apa yang disebut aletheia tadi. Tidak jujur. Adikia. Nah, terjemahan-terjemahan yang lain. Tidak jujur adikia ini diidentikan dengan kejahatan. Jadi orang kalau tidak jujur pasti jahat saudara-saudara. Sedangkan orang yang jujur di terjemahan lain disebut pasti benar. Jadi di mata Tuhan orang benarlah yang masuk surga. Saudara. Orang yang jujur masuk surga. Jadi dari mana kita kepingin masuk surga? Kalau kita sendiri sifatnya tidak jujur. Jadi penting bagi kita saudara-saudara. Bahwa hal tidak jujur ini bukan hal sepele saudara-saudara. Tidak jujur bukan hal yang dikatakan itu perkara kecil yang sederhana. Padahal di dalam pengadilan Tuhan, orang yang tidak jujur tempatnya di mana? Neraka. Tidak bisa di surga saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak memangkas sifat kejujuran dengan cara bertobat, maka ketidakjujuran itu selalu ada. Dan dia selalu bertumbuh dewasa. Ini saudara-saudara, perhatikan. Semenjak kita hidup melakukan segala sesuatu di dunia ini, perhatikan sifat ini, karakter ini. Kalau kita tidak jujur, tanda-tanda yang sekecil itu kita harus mengingatkan diri kita cepat bertobat. Kalau tidak dia akan melahirkan ketidakjujuran yang lebih lagi. Karena ketidakjujuran dia tidak
bersifat konstan, tetap. Tapi dia bersifat berkembang, bertambah-tambah. Jadi kebiasaan tidak jujur satu bisa berkembang ke tidak jujuran kedua. Dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya adalah maut. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kekayaan mamon itu adalah racun bagi manusia. Karena dia menghasilkan ketidakjujuran. Tapi bila saudara bersahabat dengan Allah, dengan Kristus Yesus dan firman-Nya, dilahirkan dalam dirimu sifat kejujuran. Percayalah saudara-saudara. Bila saudara mulai melangkah bersahabat dengan Kristus, menerima dia sebagai Tuhan, maka lahir dalam dirimu secara otomatis sifat kejujuran. Jujur, transparan. Jadi semua benda-benda di bumi ini kita tidak akan mencintainya. Jadi mencintai Tuhan itu hubungannya dengan kejujuran. Sedangkan mencintai kekayaan akan menghasilkan ketidakjujuran. Maka di sini ditekankan bagaimana kita mencintai. Mencintai Tuhan. Itu yang harus kita pilih. Kalau kita memilih mencintai kekayaan, maka ketidakjujuran itu lahir di dalam diri manusia. Maka kita harus melihat pemilihan ini. Pilih di antara dua. Kalau pemilihan presiden biasanya ada dua, ya. Kalau ada paling sedikit ada dua kontestannya. Kalau lebih daripada itu bisa tiga, itu maksimal. Kita melihat, kita memilih mana yang jujur, karena membawa makna kehidupan bagi masyarakat atau manusia atau suatu bangsa. Jadi letak kejujuran ini yang penting saudara-saudara. Karena membawa kepada kebenaran. Hidup akan baik adanya bila jujur itu ditempatkan di depan. Bila bersahabat dengan Tuhan itu akan melahirkan kejujuran-kejujuran. Selalu jujur yang diutamakan. Kebenaran. Jadi semua akan menjadi bagian-bagian mulia bagi manusia. Siapapun dia. Mulai dari anak kecil sampai orang yang sudah jompo akan merasa bahagia tinggal di sebuah bangsa yang jujur. Ini saudara. Tuhan berkenan kepada masyarakat yang semuanya mencari kejujuran. Mencintai kejujuran. Tuhan memelihara dan memberkati suatu bangsa yang selalu jujur dan jujur. Saudara. Kita memperhatikan bahwa kerajaan Allah selalu berpihak kepada kejujuran. Tuhan selalu berpihak dan memberkati sikap-sikap hidup manusia yang jujur. Tentu. Jadi kalau ketidakjujuran pasti bertentangan dengan kerajaannya Allah. Jadi kita harus bisa memberikan keputusan yang benar-benar memihak kepada kehidupan yang bahagia. Kejujuran. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita beranjak dari kejujuran, maka kejujuran ini membuat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kejujuran selalu berhubungan dengan cinta atau kasih. Karena kita cinta Tuhan, maka kejujuran itu hadir. Kita cinta sesama, maka kejujuran itu lahir. Itulah sifat-sifat yang menyertai kehidupan kita manusia di bumi. Lahir dari cinta akan Tuhan. Pasti melahirkan kejujuran. Jadi hubungan-hubungan sebab akibat ini. Kita dengan Tuhan pasti ada efek buah-buahnya. Bahasa yang lain, buah-buah Roh Kudus. Mari kita baca dalam 1 Korintus, kitab 1 Korintus. Pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6. Bagaimana Rasul Paulus memperlihatkan bahwa kejujuran itu dia bersifat apa yang disebut bersukacita. Kejujuran berhubungan dengan sukacita. 1 Korintus pasal 14 ayat 6. Kita baca ayat ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 6.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Orang-orang yang berpihak kepada kerajaan Allah, sifat hidupnya dia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau ketidakadilan, ketidakjujuran itu ada, dia berduka cita. Dia artinya tidak senang, merasa tidak bahagia. Jadi di mana ada ketidakadilan, ketidakjujuran, di situ membawa penderitaan jiwa, sakit jiwa. Orang akan semua mengeluh dan jiwanya merana. Itu saudara perhatikan. Betapa banyak jiwa-jiwa manusia yang sedang merana karena ketidakjujuran di tengah-tengah dunia. Ini semua penyakit jiwa saudara-saudara. Jadi kalau sukacita karena ada kebenaran, maka lahir daripada orang yang mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan saudara, supaya sukacita itu ada. Karena sukacita itu berhubungan dengan kejujuran. Saudara, sahabat saudara, lingkungan saudara akan bersukacita ketika saudara jujur di dalam hidup ini. Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Injil Lukas 16 ini. Membuka wawasan lingkungan kehidupan kemanusiaan. Bahwa mengedepankan bersahabat dengan Tuhan itu akan menghasilkan kejujuran. Tidak ada yang lain. Tidak ada tipu-tipu. Jadi bagaimana kita mau mengatasi sebuah masalah sosial, masalah manusia dengan manusia. Di mana banyak pertengkaran, perselisihan, banyak krisis-krisis di tengah manusia. Karena faktor utamanya adalah tidak ada persahabatan dengan Tuhan. Hanya ada ketidakjujuran. Hanya ada tipu-tipu. Jadi krisis-krisis kemanusiaan, kerusakan-kerusakan moral itu karena faktor-faktor ketidakjujuran di dalam kehidupan kemanusiaan. Maka kita belajar, beranjak bagaimana kita memiliki sifat kejujuran itu mulai lahir dalam diri kita. Datanglah kepada Kristus Yesus. Sembahlah dia, panggillah dia. Maka dia akan melahirkan karakter manusia ilahi di dalam diri saudara. Tidak bisa kita mendapatkan sifat kejujuran dengan model-model lain. Kita melakukan apa saja yang ada di tengah dunia ini untuk mendapatkan sifat kejujuran. Tidak bisa. Hanya dapat dari ketika kita bersahabat dengan Kristus Yesus. Maka ini saudara-saudara, ini sebuah tuntunan firman Tuhan bagi kita. Maka kita akan melihat di sini ada sebuah kata bijak yang harus kita perhatikan di sini. Saya sampaikan di sini kata bijaknya seperti ini. Mamon bagaikan racun bagi manusia yang rindu akan kerajaan Allah. Itulah kata bijak yang kita harus pegang, yang kita harus bawa. Bahwa mamon atau kekayaan adalah atau bagaikan racun bagi manusia yang rindu akan kerajaan Allah. Nah, ini saudara-saudaraku, biar kita mau mengerti, memahami apa yang harus kita ambil dalam hidup kita hari-hari ini. Sikap apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari jeratan-jeratan kesulitan hidup manusia di bumi ini. Hidup di antara masyarakat lokal, nasional maupun dunia. Kita bagaimana bisa keluar dari himpitan-himpitan itu. Maka datanglah kepada Kristus. Kamu akan mendapatkan sukacita. Kamu akan mendapatkan damai. Karena di situ Yesus akan melahirkan di dalam diri saudara. Yaitu sifat-sifat ilahi. Dan yang paling utama diperlihatkan di situ. Kamu akan memiliki sifat kejujuran. Jujur terhadap dirimu sendiri. Jujur terhadap Tuhan. Jujur terhadap sesamamu. Di tengah pekerjaan-pekerjaan. Jujur di dalam rumah tanggamu. Jujur ketika saudara bersahabat dengan orang lain. Nah, di sini kejujuran menjadi sangat-sangat penting bagi saudara dan lingkungan dunia. Biarlah berita ini dapat saudara terima dan saudara hidup dalam sukacita kebahagiaan Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.